teman-teman, selamat datang di Harmoni Psikologi Podcast. Di sini tempatnya kita ngobrol santai tapi berisi juga gitu. Oke, hari ini kita tuh bakal ngebahas topik yang sangat relate sama anak-anak yang merantau gitu ya. Apalagi yang nggak pulang-pulang nih, kayak bintang tamu kita kali ini. Nah, langsung aja kita sapa bintang tamu kita. Kali ini ada 2 bintang tamu, bisa perkenalan masing-masing ya buat dari yang cewek dulu deh. Coba sapa. Halo, Najwa. Najwa, mahasiswa Unmar jurusan apa? Psikologi. Masnya? Saya dari mahasiswa psikologi Universitas Merdeka Malang. Oh iya, kalau boleh tahu nih, sebenarnya asal kalian ini dari mana sih? Aku dari Batam. Batam? Riau? Ya. Oh, jauh. Mana? Kalau aku dari Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Sumbar Timur. Jauh ya. Iya. Jauh banget. Ngomong-ngomong kan hari ini kita bahas loneliness dan homesick anak perantauan. Kalau boleh tahu nih, udah berapa lama sih nggak pulang? Baru tahun ini atau emang udah lama banget nggak pulang? Lebaran kemarin pulang sih. Lebaran kemarin. Iya. Berarti bulan Maret. Iya, Maret. Gak pernah pulang. Nggak pernah pulang. Iya. Semenjak sampai sini tuh gak pernah balik. Berarti belum pulang sama sekali. Iya. Belum ketemu orang tua atau orang tua udah pernah kesini? Belum juga. Belum. Sekitar 2 tahunan lah ya, Wow. sejak sampai di sini di Malang. Oke, kalau boleh nanya nih, kalian pernah nggak sih selama kan belum pulang nih ngerasa kesepian, kangen rumah, atau mungkin gue pengen masakan rumah, atau mungkin kebiasaan di rumah yang tiba-tiba kalau di rumah enak nih kayaknya. Bisa siapa aja dulu boleh, boleh jangan lisan. Oke. Paling gak ini suasana sih. Suasana kayak Suasana apa? rumah. Karena bagiku tuh rumah itu bukan hanya sekedar tempat, tapi suasana bercengkrama dengan keluarga, dengan orang tua, dengan saudara itu bikin kangen gitu ketika sampai di sini gitu. Dan hal-hal ya ngobrol dengan ayah itu bikin kangen. Iya sih, relate. Apa namanya, kayak yang dikangen tuh kayak suasana rumah. Mungkin kalau masakan tuh ya sama aja sih sebenarnya, kayak masakan beli di sini, cuma ada kangen gitu, kayak kan orang rumah tuh mamaku suka suka bikin dessert gitu loh. Jadi mungkin itu aku yang kangenin. Kalau di sini aku nggak bisa bikin dessert. Oke. Beli Minta mama kirim. Jauh dong. tapi kan pasti makanan sana sama makanan sini beda kan, maksudnya pasti ada makanan khas yang Iya, kebetulan Iya. makanan khas sana sendiri aku nggak suka. nggak suka. Oke. Ya bersyukur ya, keberuntungan ya. Kalau dari Hendra nggak ada kayak, Kalau makanan ya, oh iya, makanan ini sih. masakan mama apa gitu. Mama biasanya Sup ayam masak kampung apa? sih. Sop ayam kampung. Iya. Mama tuh paling kan dulu waktu SMP SMA itu kan di kota gitu. Eh, Tapi itu masih sempat pulang kalau libur ya. Pulang ke kampung. Nah itu mama suka masak sup ayam kampung gitu. Dan paling suka tuh bagian sayapnya. Oke. Jadi mama selalu sediakan khusus untuk aku supaya Makanya yang bagian saya. bagian sayap gitu. Terus kalau di Malang ada pernah nggak atau nemu sop ayam kampung gitu? Enggak sih. Enggak. Mungkin Berarti opor ayam ada ya, tapi sop buatan mama emang spesial ya? Nggak ada tandingannya. ya Kalau kalian lagi kangen mungkin kayak yang tadi pengen, biasanya mama bikin dessert tapi di sini nggak bisa makan dessert karena Iya. nggak bisa bikin kayak opor ayam tadi. Waktu kangennya apa yang kalian lakuin? Biasanya aku langsung fit call sih, kalau misalnya kangen gitu ya udah fit call doang gitu. Video call Iya. satu keluarga, mama Mama aja sih. mama aja. ya kalau aku kalau kangen ya, kangen
sebenarnya jarang kangen sih. Iya karena karena tadi udah biasa jauh dari orang tua ya seperti aku. Karena aku tinggal di kampung, terus SMP SMA itu di kota gitu. Dari umur 11 tahun udah biasa jauh dari orang tua. Jadi sampai sini tuh homesicknya tuh nggak terlalu yang apa ya, yang tinggi gitu. Tapi memang kadang ada rasa rindu gitu. Jadi kalau rasa rindu itu muncul ya paling tanya kabar orang tua sehat-sehat atau gitu, atau telepon. Ngomong nggak, aku kangen deh. Dia Enggak. kayaknya ngomong. Ngomong. Kalau cewek ngomong ya, cewek emang seterbuka itu perasaan, kamu nggak ngomong. Enggak. 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 Iya, cewek gitu ya. Terus kan kalau Najwa kan itu ya masih kalau hari besar pulang. Iya. Nah, Hendro kan dari awal sampai di Malang sampai detik ini belum pulang. Kan nggak sih kayak waktu perayaan Natal, waktu perayaan apa di momen-momen hari besar atau apa, semuanya kan kumpul sama keluarga gitu. Ada nggak perasaan gimana gitu? Iya pernah waktu Natal tahun lalu ya. Benar-benar merasa kayak dulu kan masih sempat untuk merayakan Natal bersama keluarga gitu. Tapi sekarang tuh kayak nggak ada gitu, sendiri aja gitu. Kayak nggak walaupun ada teman dan lain sebagainya, tapi ya beda aja gitu dengan orang tua. Tapi itu kan apa namanya, kalau seandainya nggak ngerayakan sama orang tua, terus ngerayainnya sama temen atau sendirian aja, atau ikut acara-acara di gereja, atau mungkin bantu-bantu di gereja biar nggak ngerasa sepi gitu. Karena aku apa ya terlibat di komunitas yang memang suatu lembaga pelayanan Kristen gitu ya. Nah tahun lalu itu perayaan Natal itu bersama dengan event yang dibuat oleh lembaga pelayanan ini. Ya terlibat sebagai panitia gitu, sekaligus merayakan Natal bersama mereka gitu. Nah, kalau kayak gitu ngatasin rasa sepi kamu nggak? Ya lumayan ya, Men. lumayan lah mengatasi rasa kesepian karena jauh dari orang tua itu lumayan. Pernah nggak ngerasa kayak sebenarnya ini rame kayak banyak teman banyak, tapi kalian ngerasa sepi kayak ada yang kurang deh, kayaknya nggak ada mama, aku mau cerita ke mama tapi nggak bisa, aku cerita mau ke ayah nggak bisa gitu? Nggak pernah. Nggak pernah. Emang kalian tipe yang bercerita atau dipendam aja? Bercerita sih. Bercerita. Iya, tapi kan kalau misalnya selagi masih ada temen, jadi aku mungkin nggak akan ngerasa kesepian. Nah ini berhubung aku kan ngekos nih ya, ngekos terus temenku udah pada pulang, jadi aku makanya kayak ngerasa sepi gitu. Kamu Pernah sih merasa berisik di luar ya, tapi ternyata sepi di sepi. dalam. Ya karena ini kalau kita lihat sendiri, sebenarnya di budaya kita tuh agak sulit membedakan antara loneliness, kesepian sama kesendirian gitu. Nah, kadang tuh kesendirian tuh ya kita sengajakan ya, sengaja untuk menyendiri. Tapi kesepian kan suatu kondisi di mana kita tidak memiliki hubungan yang intens lagi dengan orang yang kita sayangi kan. Kita merasa sepi gitu. Nah itu pernah tuh, karena aku juga tipikal orang yang bisa bergaul dengan siapapun, bisa ngobrol dengan siapapun, tapi pas balik kamar tuh kayak hampa gitu. Hampa. Tapi kalau kamu lagi ngerasa hampa, yang kamu lakuin atau cuman diem aja mikir, atau kalau dari Najwa kan tadi langsung video call aja gitu. Kalau kamu video call juga langsung? Kalau video call sih agak sulit ya, karena gimana ya, kalau di orang tua aku tuh tinggal di kampung dan jaringannya tuh nggak terlalu bagus ya. Jadi kalaupun aku chat, aku telepon itu nggak langsung mereka tanggapi gitu karena jaringan yang sulit itu. Ya selain dari itu ya akhirnya aku kan suka baca komik juga, suka baca buku dan minum kopi gitu. Jadi ya jadi kayak lampiaskan ya di situ gitu. Ngatasi rasa kangen itu dari situ. Berarti ada kebiasaan buat ngisi kekosongan gitu. Terus kalau kalian lagi video callan gitu, kalau mama telepon waktu kalian sedih atau apa gitu, pernah nggak kayak aku sebenarnya sedih tapi nggak mau ngomong, tapi ternyata pas banget ada telepon gitu?
Oh, Enggak ya? kalau aku biasanya kalau lagi sedih langsung telepon gitu. Langsung telepon. Iya. Uh, Ya udah tadi. jarang sih. Hmm, dari semua perasaan homesick, lonely, atau mungkin rasa kesepian dan lain-lain, apa sih yang kalian dapat? Nggak mungkin kan kita percaya kalau dari semua hal pasti ada yang bisa diambil, pasti ada hikmahnya kan. Apa pelajaran besar yang kalian ambil semenjak kalian jauh dari orang tua? Tapi kalau Hendro udah jauh dari lama ya kan? Iya. Ke sekolah di kota. Apa yang semenjak di Malang ini deh? Kan jauh, kalau di kota kan masih satu itu kan. Iya, masih. Kalau ini kan udah beda pulau, gimana? Apa yang kalian, pelajaran besar yang kalian dapat? Bisa manajemen uang dengan lebih baik sih. Gitu. Manajemen uang Iya, lebih. manajemen uang lebih baik dan menghargai setiap momen kebersamaan dengan orang tua. Lebih menghargai lagi gitu. Karena waktunya jadi sedikit Ah, ya. Jadi jadi sekalinya sedikit. ada waktu itu berharga. Berharga banget. Banget. Gitu. Kalau dari Najwa? Pelajaran yang diambil kayak apa ya, mungkin ya harus apa namanya ya, ya kamu harus bisa aja sendiri, kamu jauh dari orang tua, terus kamu di sini cuman sama teman-teman doang, jadi kayak bisa nggak bisa kamu tuh di sini tuh harus bisa apa yang sama apa yang tujuan kamu dari awal ke sini gitu. Kan tujuan awal aku di sini kan mau belajar, mau kuliah, jadi mau nggak mau ya aku harus tetap apa namanya, nggak boleh apa ya, kayak nyerah di tengah jalan gitu loh. Terus ada nggak yang kalian sadari ternyata kayak mungkin kalau di rumah kelihatannya gampang, tapi waktu kalian jalan ternyata nggak enak ya, ternyata oh gini ya, ternyata faktanya gini ya, ada hal-hal yang ternyata di luar ekspektasi. Ada. Kalian apa? Kalau di rumah kan biasanya bangun tidur udah ada masakan di sini. Iya, itu ribet banget. Di sini harus cari makan dulu. Iya, kalau nggak cari makan masaknya Iya. masih lama. Dulu lagi. Belanja mikir ya Iya, kayak iya. "Hari ini masak apa ya, kemarin udah masak ini, Iya, besok masak iya. apa." Kalau dari Hendro? Kayak kurang ini sih. Kalau aku sih karena udah terbiasa jadi orang tua dari umur 11 tahun itu udah belajar masak dari jauh-jauh hari. Wah, Jadi keren ya, keren. Udah ada persiapan. jadi kayak sampai di sini tuh ya udah pengen makan apa ya tinggal masak itu gitu. Ya memang agak beda sih kalau di rumah kan langsung dimasakin mama gitu. Langsung lengkap gitu ya. Kalau di sini ya Seadanya, sesimpel itu. simpel Apapun aja. rasanya dimakan kok. Makan gitu. Mungkin yang lain yang kamu sadarin, oh ternyata apalagi kan kalian di nggak dari Jawa kan, maksudnya pasti budayanya beda. Kalian harus adaptasi, harus membiasakan diri sama hal baru. Mungkin kayak ini berat, tapi kayak apa ya, perasaan kayak ternyata gini ya rasanya, apalagi jauh dari rumah, jauh banget malah dari rumah, dengan keadaan yang berbeda gitu. Yang disadari kayak selain masak mungkin kayak oh ternyata di sini aku nggak, kebiasaan yang aku ada di rumah ternyata nggak bisa aku bawa ke sini. Mungkin dari lingkungan kayak sekitar sekalian atau gimana, kan biasanya beda kan. Apa ya? Kalau aku kayaknya nggak ada sih, kayak ya udahlah gitu. Kayak lingkungan di sana juga Nggak jauh beda. Iya, nggak Nggak jauh jauh beda kan, sama-sama komplek gitu ya. Kebetulan ya udah kayak paling tetangga-tetangga gitu doang. Cuman aku apa namanya ya, baru pertama kali ngerti di sini ternyata tuh ada kayak karnaval Sondorek gitu loh. Oh iya, Suka Sondorek. Nggak pernah nonton. hal baru. Iya, makanya kayak wow gitu. Lain kali ajak nonton aja. Suka Sondorek. Enggak. Oh, Kalau jadi Hendro apa ya? Kalau aku sih
pertama kali sampai sini tuh yang nggak bisa aku bawa itu nada bicara yang tinggi sih. Oh iya. Aku berusaha untuk apa ya, melembutkan nada ya, Iya. tapi kadang akhirnya terlalu pelan gitu. Takutnya nanti apa, dianggap marah padahal enggak gitu. Iya. Terus kemudian ya budaya-budaya dari timur yang ya udah segitu ya. Iya. Oke. Ya itulah gitu. Terus pasti kan buat merantau ini pasti nggak semudah itu kan sendirian. Apa sih yang bikin kalian tetap bertahan buat ngejalanin ini semua? Kayak bela-belain bisa, aku sendiri bisa walaupun jauh dari orang tua aku bisa. Waktu semangatin kalian waktu kalian lagi kesepian, waktu kalian lagi kan rumah, waktu kalian lagi sedih, atau mungkin waktu kalian lagi ngadepin masalah gitu. Kan kadang kalau masalah kayak capek gitu ya, kalau di rumah kayaknya lebih nyaman gitu. Ya mungkin itu ya tujuan yang kayak Kayak kata Najwa tadi. kata Najwa tadi, tujuan datang sini kan kuliah gitu. Ya enak nggak enak ya terima aja Iya, gitu, harus dijalani aja. dijalani gitu. Atau mungkin aku jalanin inget mama, inget ayah udah kerja banting tulang, ini uang gitu. Ya salah satunya itu. Jadi kuliahnya tuh makanya tuh aku tuh nggak mau kuliah yang main-main gitu. Jadi Serius banget. iya serius banget gitu. Saking seriusnya sampai mukaku serius terus. Nggak gitu. Maksudnya serius itu kayak ya ngerjain tugas lain sebagainya ya, mengikuti perkuliahan. Pokoknya jadi mahasiswa yang seharusnya jadi mahasiswa lah gitu ya. Mahasiswa teladan ya Iya, ternyata baik, Indra ya. baik. Gitu. Aman dong nilai ya. Ya aman. Sejauh ini aman ya. Kedepannya mungkin ya Aman dipastikan ya, dipastikan diusahakan. aman gitu. Kan ada motivasi. Iya. Oke, kan tadi udah nanya nih soal motivasinya itu adalah tujuan kuliah ya di sini. Nah, apakah kalau kalian ngerasa homesick itu ngaruh ke kegiatan di kampusnya kalian, terus performersnya belajar kalian kayak prestasi gitu? Kalau kebetulan aku nggak ya, soalnya aku kayak jarang ngerasa homesick gitu loh. Ya. Iya, nggak pernah. Nggak benar ya? Di Malang menyenangkan ya, jauh dari orang tua kita Iya. bisa main gitu. Main sampai jam 9 sampai jam 10. Dimarahin ibu bos. Kalau si dari Hendro gimana? Ada nggak ngaruh? Enggak sih. Kegiatan. Enggak signifikan yang homesicknya sih. Oh, loneliness-nya berarti ngaruh. Loneliness-nya Jadi nggak mood belajar kali, kayak aku ingin tidur Iya. seharian ya. Kayak misalnya aku beraktivitas aja kali mungkin. Kayak pernah waktu semester berapa ya? Semester 3 gitu. Benar-benar kayak rasa sendiri gitu. Padahal kalau dilihat aku bergabung dengan beberapa komunitas. Aku dekat dengan teman-teman, tapi aku tetap rasa sendiri gitu. Loneliness, tetap merasakan kesepian gitu. Semester 3 itu. Yang tadi ya, Iya. walaupun rame tetap Ah. merasa Iya. sepi. Oh iya juga mungkin orang kesepian mungkin orang kesepian mungkin karena terlalu overinteraksi juga mungkin. Iya, bisa. Mungkin energinya nggak sama. Mm-mm. Overinteraksi terus tengah dunia yang cepat sekali dituntut untuk produktif terus. Kadang kita sulit untuk apa ya diam gitu, menepi sejenak, apa memberi ruang pada diri kita sendiri untuk apa ya istirahat gitu ya. Kita sulit untuk diam gitu. Kita harus selalu produktif, harus selalu kuat dan sebagainya. Karena waktu nggak bisa nunggu ya, jadi Iya. kita harus kayak gerak terus gitu. Padahal nggak harus selalu produktif juga sih. Iya juga sih. Benar. Oh iya, kalian semester berapa? Sekarang? 5. 5 ya, 5. Baru mau masuk Iya, atau baru masuk. baru mau masuk? Tapi kan semester 4 tuh berat-beratnya nggak sih waktu semester 1, 2, 3 apa sih kayak masih awal-awal perkenalan jurusan biasanya. Terus semester 4 kan biasanya tugasnya udah mulai dari berat, ya, udah mulai berat-berat. Ada nggak sih di tengah-tengah tugas itu kayak pengen rasa, duh capek banget, pengen pulang? Ada. Coba ceritain. Kalau aku sih pernah waktu ya capek ngerjain tugas, tanggung jawab dari di organisasi itu buat aku tuh
sempat mengalami stres gitu ya. Stres? Iya. Sampai stres? Tapi stresnya itu bukan yang stres berat ya. Oke. Stres yang wajar lah gitu ya. Ini kalau bahas stres lagi panjang topiknya. Iya. Nggak apa-apa. Kita di sini. Soalnya kan stres kan dua bentuk ya kalau gitu ya. Iya. Ada eustress dan distress. Eustress kan stres yang mendorong kita tuh menjadi lebih berkembang, menjadi lebih baik gitu. Kalau kita ada masalah, kita merasa cemas dengan ini, kita merasa gak nyaman, stres itu yang mendorong kita untuk menyelesaikan masalah itu. Tapi kan distress kan suatu stres yang dimana membuat kita tuh sulit untuk beraktivitas, mengekspresikan emosi kita dengan baik gitu. Nah aku tuh masuk dalam kategori eustress gitu. Gimana itu? Jadi kayak ya aku mengalami ini stres, tekanan gara-gara tugas, capek gitu ya, terus ya menerima kritikan dan menelan kritikan dari ketika aku melakukan kesalahan gitu ya. Itu benar-benar sulit, tapi ya kalau nggak gitu ya aku nggak berkembang gitu, aku nggak mengembangkan diriku menjadi lebih baik gitu. Kalau aku itu apa namanya, kalau merasa tertekan, dia nggak pernah bahas itu sama gue, kayak bener-bener capek gitu, karena kayak kan semester 4 ini kan banyak apa matkul ya, banyak tugas yang menurut aku berat. Terus tuh ada kayak suatu tugas yang menurut aku tuh berat banget, karena di situ tuh aku kan sekelompok ya, dan di teman-teman sekelompokku itu bener-bener nggak ada yang mau bantuin gitu loh. Jadi kayak bener-bener jalan sendiri, kayak misalnya ditanyain ini bagusnya kayak gimana guys, ini bagusnya kayak gimana, terus kayak bener-bener nggak ada yang respon di situ. Sampai ada juga yang aku chat pribadi gini, nggak ada yang respon, dan akhirnya aku bilang sama dosen yang apa matkul ini gitu ya. Bimbing. Iya, jadi aku bilang kayak, Pak ini gimana, ini nggak pernah kayak gini. Jadi katanya bapaknya kalau emang nggak ada kontribusi sama sekali ya udah dicoret aja gitu. Cuman kayak berat banget gitu loh. Iya sih, semester 4 ya. Iya. Terus kamu capeknya gimana? Capek pengen pulang kayak, atau cuman kayak Ya betul banget gitu, kayak capek banget. Itu pernah sampai kayak bener-bener tuh kayak nangis gitu loh saking capeknya gitu. Terus apa namanya, kayak mungkin pada pelajaran yang ini aku kurang paham gitu ya. Terus kayak kok teman-temanku udah pada paham semua, udah pada apa namanya kayak nyari ini. Terus aku kan juga kadang bingung. Jadi kayak aku ini bagian apa ya? Jadi mau gak mau aku harus nanya kayak gitu loh. Tapi kalau gitu, apa yang kamu lakuin waktu kamu ngerasa capek dan lain-lain? Ngopi. Oke. Semua ya, ngopi, Sama. nggak handle, nggak najwa, ngopi. Kita juga ngopi ya. Iya, kita tuh ngopi tiap hari. Itu normal. Kalian dari Najwa dan Hendro ya, kalian punya nggak sih teman dekat? Ada kan pastinya teman dekat yang kalau misalnya kalian lagi kesepian atau gimana tuh jadi tempat cerita, berbagi Ada. cerita setiap hari gitu. Ini Ada. Ya. Ada sih. mungkin bisa Kamu jawab dulu. diceritain. Kebetulan itu temanku yang satu kos-kosan sama aku, jadi kayak kemana-mana sama dia, kayak kalau aku butuh ini itu ada dia gitu. Udah sih. Jadi Hendro gimana? Kalau aku temanku jauh sih, cuman sudah karena dekat, jadi kalau udah kesepian, kayak rasa apa nggak, kondisimu nggak baik-baik aja gitu. Aku chat dia gitu, curhat ke dia. Jadi ya aku percayakan rahasiaku ke dia gitu. Menurut kalian itu membantu nggak sih untuk mengurangi? Iya, membantu. Karena apa ya? Dengan curhat itu kita bisa apa ya, mengutarakan sih apa yang kita rasakan saat itu. Menurut kalian nih kira-kira itu berapa persen sih membantunya teman? Kadang kan kayak ada teman kayak nggak stay di samping kita, kadang dia sibuk dengan kegiatan lain gitu. Maksudnya berapa persen Iya, kehadirannya? iya atau? kehadirannya. Kan Dari kadang 100 dah. Oh. Dia ngisi berapa persen kekosongan? Apa ya? kira-kira aja. Kalau secara emosional mungkin 80 ke 90. Besar ya? Ya. Ternyata. Oh, di Najwa?
Ya 90% lah, karena kita kan 24 jam ketemu sama dia terus gitu loh. Iya Ngerti, sih, ngerti. benar-benar. Cuma secara emosional, tapi secara fisik ya nggak dihadir sini gitu. Tapi ketika aku curhat dia, pikiranku tuh jadi tenang gitu. Jadi aku bilang 80 atau 90 tuh gitu. Oke. Jadi menurut kalian itu memvalidasi perasaan kalian sendiri itu penting nggak? Kayak kita tuh nggak harus kuat kok setiap saat, karena kita kan juga manusia ya. Jadi kayak nggak dituntut untuk sempurna gitu. Penting sih. Iya, penting. Mungkin bisa dijelaskan kenapa penting gitu. Pentingnya begini ya, kalau aku lihat dari budaya kita tuh, apalagi aku cowok ya. Cowok tuh harus kuat gitu. Anak rantau tuh ya harus kuat gitu ya. Harus selalu kuat, nggak boleh cengeng. Terus kemudian aku juga cowok, laki-laki tidak boleh bercerita gitu kan. Jadi kayak wah, Laki-laki tidak bercerita, tidak, tapi laki-laki tidak langsung gitu. Jadi kayak kayak gitu ya. Kayak gitu. Maksudnya nggak gini-gini juga. Gitu. Maksudnya laki-laki tidak bercerita itu kita nggak boleh curhat gitu laki-laki gitu maksudnya. Padahal sebenarnya laki-laki juga butuh curhat gitu. Tapi budaya kita itu mendorong kita tuh untuk tidak curhat gitu sebagai laki-laki. Sebagai anak mahasiswa rantau juga harus dipaksa dituntut untuk kuat gitu. Padahal nggak harus juga sih. Kadang kita menangis juga nggak apa-apa sih. normal-normal aja ya kalau nangis. Normal-normal aja. Wajar kalau kita kadang ngerasa sedih. Yang nggak wajar itu kalau emang terlalu berlebihan. Benar. Kalau dari Najwa, Kalau menurut aku pribadi itu ya, kalau memvalidasi diri sendiri itu penting juga. Orang kita juga butuh validasi dari orang lain kan, dari teman. Jadi kayak validasi dari diri sendiri itu juga penting, kayak harus ya benar tadi, kayak nguatin diri sendiri kalau kamu tuh sebenarnya bisa gitu. Kalau nggak ada dorongan dari sendiri juga kan, apa namanya ya, kayak harus bergantung terus-terusan sama teman kan juga nggak mungkin bisa terus kan. kalau boleh tahu, eh, apa sih peran keluarga buat kalian? Seberapa penting? Penting banget. Iya, Gimana? penting banget. Dan ya perannya banyak sih sebenarnya. Ya salah satunya mensupport secara finansial, secara emosional. Iya, betul. Tuh, keluarga itu menjadi satu hal yang penting gitu ya, dalam prestasi akademik gitu, dalam karir, kan mungkin dalam pasangan paling kalah. Iya. Kan biasa tuh saya tuh langsung bilang nanti cari anak mantu yang baik-baik gitu. Jadi Udah siap banget ya Hendra ya. Udah prepare masa Udah depannya. prepare banget belajar masak dari 11. Tapi kan kalau keluarga kan pasti menerima baik dan buruknya kita ya. Tetap ada hal yang nggak bisa diisi kekosongan itu sama teman sedekat Keluarga. apapun itu. Walaupun kita bercerita kan pasti ada cerita-cerita yang mungkin Nggak semua cerita kita sampaikan ke teman. gitu. Itu Bun, menurut kalian relate nggak di kalian? Relate sih, ya karena kan semua cerita juga nggak bisa kita sampaikan ke orang lain kan, pasti ada apa namanya, kayak satu rahasia atau berapa gitu kan untuk kita sendiri gitu. Kalau dari Hendra? ya relate sih, karena ya, ada beberapa hal itu yang aku nggak bisa sampaikan kepada orang lain gitu. Hanya aku sendiri yang tahu gitu. Hanya keluarga yang bisa nerima cerita. Karena kalau keluarga kan aman-aman aja ya, kalau kita cerita temen si A, si B, gini nggak bakal dicepuin. Kalau sama temen bisa jadi si A ini terus sampai ke si yang lain. Nih, misalnya kan tadi udah ditanyain kalian itu punya cerita tapi kayak nggak bisa dibagiin gitu ya. Itu kalian lebih milih mendem atau kalian tuh udah dapat cara untuk mengatasinya? Gitu. Kayak ngapain gitu. Kan es krim, poya-poya. Nggak gitu dong. Enggak ya. Mungkin dipendam sendiri aja sih, ya udah itu masalah pribadi buat sendiri, ya udah
pendem sendiri aja gitu. Iya. Ibadah. Oh, Ibadah. 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 Maksudnya ibadah sementara Ya karena kok misalnya tuh aku biasanya kalau lagi patah hati atau gimana tuh ya pasti kayak aku kayak ngerasa apa aku ini jauh ya dari Tuhan gitu loh. wow, Kita sekarang Wow. mulai itu ya, mulai menjurus. luar biasa, luar biasa. Kalau Hendro? Aku biasa bakal menyendiri sih. Oh, merenungkan diri gitu. Menyendiri. Ya udah terima aja apa yang terjadi. Terus minum kopi. Legowo kalau biasanya. Legowo aja. Terus minum kopi, kalau nggak baca buku. Kalau nggak kadang juga nulis aja apa yang aku rasakan saat itu. Suka nulis. Ya, Diary gitu ya. ya, tapi nggak terlalu sering sih. Kalau ada rasa nggak nyaman aja gitu. Kalau boleh tahu kan udah lumayan lama ya, berapa? 2 tahun ngerantau di Jawa. Apa sih selama 2 tahun tantangan terbesar yang kalian hadapi selama 2 tahun ini? Kalau aku kayaknya nggak ada tantangan yang terlalu besar ya karena aku dulu SMA kan juga udah di Jawa. SMA di Jawa. Iya, jadi kayak ngerasa ya udahlah. Jadi kayak udah terbiasa sama di Jawa gitu. Kalau dari Hendro? Ya. Kayak mungkin tantangan terbesarnya apa ya, menerima yang hal-hal yang tidak enak sih. Contohnya kayak dari organisasi kesalahan ditegur gitu, nggak enak kan menelan kritikan itu nggak enak gitu. Itu tantangan terbesar gitu karena aku dari sampai sini tuh udah masuk ke salah satu organisasi yang benar-benar aku loyal ke situ kan, waktuku semua tenaga aku tuh ke situ gitu, dan menjalani itu nggak gampang gitu ya. Tantangan terberatnya di situ, dan juga tetap apa ya, tetap menjaga diri itu dengan baik gitu. Nggak boleh mengikuti pergaulan yang buruk gitu maksudnya. Kan ini udah ngebahas soal loneliness dan homesick ya. Ada nggak sih satu pesan buat teman-teman yang lagi nonton mungkin yang keadaannya tuh sama kayak kalian? Ngerantau. nggak pulang jauh dari keluarga ya. Salah satu dari kan cewek cowok nih, perspektif cewek dan cowok kan pasti Iya, kadang berbeda. berbeda. Ada yang cowok biasanya pakai logika, cewek biasanya pakai feeling gitu Iya, ya. Gitu ya. iya. Kebanyakan, nggak semuanya ya, disclaimer tidak semuanya, tapi kebanyakan seperti itu. Coba samain siapa teman-teman penonton saya. Pesan, ayo pesen tiket pulang. Tolong bayarin saya tiketnya. Lebih ayo semangat buat, mungkin kan nasibnya sama mungkin apa teman-teman. Biar mereka Tips and trick. Wah, biar mereka tips tuh and kuat trick. ya. Wah, Kan udah 2 tahun kan, harusnya udah menelan pahit dan manis Ya dunia. bahkan lebih dari 2 tahun kan. Iya. kalau pesannya sih ya teman-teman yang mahasiswa merantau ya, yang sekarang ya entah itu kuliah atau bekerja gitu, sambil bekerja ya. Percaya aja setiap hal yang apa ya, yang membuatmu tumbuh itu akan ada dampaknya ke depannya, walaupun nggak enak gitu ya. Nikmati aja setiap proses yang buat dirimu tuh tumbuh gitu, entah itu ya dari berbagai hal gitu, entah tugas yang banyak, dari capek karena kerja tugas, atau nggak paham dengan tugas kuliah gitu. Tuh nikmati aja gitu setiap kesendirian yang ada. Kamsik-kamsiknya silahkan dinikmati. Oke. Dari Najwa belum? Iya. Kalau pesan dari aku buat teman-teman yang ngerantau juga dan belum nggak pulang saat ini pas liburan, kita ya harus tetap semangat sih di sini kan kita juga dari awal itu tujuannya untuk belajar. Jadi apa namanya, izin sama orang tua juga untuk belajar. Jadi kita mau nggak mau harus tetap kuat belajar. Apa namanya, kuliah sampai selesai biar bisa nggak sia-siain orang tua deh gitu. Kayak nggak bikin kecewa mereka gitu. Oke. Sekarang kita udah sampai di penghujung
acara. Nah, udah nggak sadar loh kita udah ngobrol selama kurang setengah jam lebih ya. gitu ya. Udah banyak banget yang kita ambil dari pembicaraan tadi. Ternyata jadi anak rantau juga nggak mudah. Ternyata banyak juga, kadang stres, kadang merasa kesepian, pengen pulang. Mungkin ada cerita-cerita yang nggak bisa kita ceritain. Oke, makasih banget untuk Najwa dan Hendro karena udah mau berbagi cerita hari ini. Semoga tuh kalian semakin kuat, sehat, dan kalian itu makin banyak teman untuk berbagi cerita biar nggak ngerasain kesepian gitu. Oke, mungkin itu aja ya. Iya. Oke. Kita makasih banget atas waktunya. Iya. Bye-bye. Bye-bye.